7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap ya? Ini ya, kita Iya. mulai belajar ya. Ya. Kan dulu alat tulisnya disiapkan. Sudah. Sudah, Bu. Oke, Ring ding 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 ding. ya, ini bocah. Pita pasti. Bukan loh, Bu. Oke, Ibu mau share papan tulisnya nih, bentar dulu. Ibu share papan tulisnya dulu. Bisa dilihat papan tulisnya? Ada yang masih belum melihat papan tulis? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Belum, Bu. Diklik papan Sudah, Bu. tulisnya. Bentar, Ibu terima Nah, dulu. oke. Ini ya, Bu, yang gambarnya belajar bersama Butia. Iya. Oke. Sekarang Ibu mau menerangkan, suara Ibu bagus atau putus-putus? Bagus, bagus. Oke. Bagus, Bu. Ini direkam ya buat nanti Ibu masukin ke YouTube. Bagus. Jadi Oke, nanti Bu. yang tidak ikuti hari ini bisa ngelihat sendiri. Oh, Oke. iya, Bu. Oke, Bu. Oke, sekarang Ibu mau menerangkan volume dan luas permukaan. Ya. Volume dan luas permukaan dari prisma. Ibu ulang dari dasar lagi nih, dari awal Ibu ulangin dulu ya. Jadi dari persegi dulu. Kalau persegi itu kan bangun datar, ya kan? Apa sih bangun datar itu? Bangun datar itu nggak bisa diisi karena dia nggak ada tingginya. Kalau bangun datar hubungannya sama apa? Luas. Ya. Bangun datar itu sama luas. Karena ini sisi sama sisi, jadi kalau bangun datar itu hubungannya sama luas. Kalau luas, rumus umum luas itu yang bawah kali ke atas. Maka luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Atau sisi pangkat 2. Ibu ulang lagi. Soalnya masih banyak yang nggak ngerti. Ibu ulang-ulang lagi. Kalau bangun ruang, itu bangun ruangnya persegi apa? Kubus. Kubus itu dari persegi ini ada 6. Ini sisinya itu semuanya adalah persegi, jadilah kubus. Kubus itu apa sih? Kayak kardus ya. Kubus itu kardus. Itu ada ruangannya, ada tingginya, makanya ini bisa diisi. Hubungannya sama volume. Volume itu apa sih? Volume itu isi. Kalau kardus kan bisa diisi. Nah, kalau misalkan dia bentuknya kayak buku kan nggak bisa diisi air tumpah. Kalau bentuknya kayak kardus kan bisa diisi air karena ada tingginya. Ya kan? Itu volume. Volume itu isi. Nama lainnya itu volume. Itu isi ya, volume itu isi. Tadi Ibu terima dulu. Oke. Nah, kalau volume berarti ini kan bawahnya kan sama. Ini bawahnya tuh sama dengan ini. Sisi kali sisi. Karena volume itu apa sih rumus umumnya volume? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Luas alas ya ini tadi. Ini luas alasnya. Luas alas itu sisi kali sisi. Tingginya sisi juga. Karena dia sama-sama persegi. Maka volume dari kubus adalah sisi pangkat 3. Kalau kebalikannya udah diketahui volume, suruh nyari sisinya. Berarti kebalikannya pangkat 3 apa itu? Kalau kebalikannya pangkat 3 itu apa? Ada yang tahu?
Iya, akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Kalau udah diketahui volume, terus ditanya sisinya atau rusuknya. Rusuk itu apa sih? Rusuk ini loh yang garis-garis ini. Ini sama aja. Ini loh rusuk. Nah, ini tuh rusuk. Nah, ini garis-garis ini tuh rusuk. Coba rusuknya tuh ada berapa itu kalau kubus? Ada berapa itu rusuknya? 6. Oh, 6. Rusuk 12. 12, Bu. Nah, ini tuh rusuknya ada 12. Tapi biasanya ini disebut juga sisi. Karena ini nih. Ini tuh sebenarnya sisi itu ini. Ya, sisi itu ini, sisi. Sebenarnya artinya rusuk itu ini. Nah, sebenarnya itu ini rusuk kali rusuk kali rusuk, rusuk gitu ya. Nah, Ibu hapus dulu. Bu, tadi ada yang bilang nggak ada gambarnya. Belum diklik kali. Diklik yang belum ketemu gambarnya Ibu, klik itu yang presentasi Atia Condro. Atia Condro kan itu ada 2, yang Atia Condro presentasi, itu diklik. Saya sudah, Bu, malah saya sematkan. Ada nggak yang masih nggak ngelihat papan tulis, coba? Yang nggak ngelihat siapa? Hafiza, diklik. Diklik yang Condro Atia, yang punya Ibu, kan itu ada 2, yang papan tulisnya. Jangan ngeklik yang nama-nama orang, itu kan nama orang itu Ibu kan ada 2, Condro Atia, klik ya. Oke, jadi kalau udah diketahui volume, suruh nyari sisinya, berarti di akar pangkat 3. Ngerti ya ini ya? Kubus sama persegi harus di luar kepala. Ya harus sudah hafal. Kalau udah ini tuh harus di luar kepala. Kalau udah diterangin bolak-balik. Sekarang persegi panjang. Apa rumus persegi panjang? Kalau luasnya, ada yang tahu panjang apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar kali tinggi. Luas loh. Kalau kali Panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Kalau bentuknya bangun ruang dari persegi panjang, itu apa namanya? Balok. Balok. Nah, balok berarti volumenya apa? Kan ini bawahnya panjang, ini lebar, ini tinggi. Berarti luas alasnya kan sama nih. Luas alasnya itu ini. Berarti luas alas kali tinggi. Berarti P kali L kan luas alasnya kali tinggi. Ya, ini tuh luas alas. Hah? Gambarnya nggak ada, udah pas. Gambarnya nggak ada, Bu. Gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada, Bu. Saya ada, Bu. Saya nggak ada, Bu. Nggak ada. Diklik lagi. Tadi ada yang habis membagikan langsung hilang, Bu, gambarnya. Oh. Bentar, Ibu keluarin dulu. Bentar ya. Ada yang bagiin ya. Nih, udah ngeliat? Kelihatan nggak? Udah, Bu. Oke, jangan diotak-atik lagi atuh. Udah, Bu. Jangan diotak-atik ya. Yang bagiin Bu Tia aja. Oke, ini berarti luas. Itu dibagi lagi tadi. Aduh. Siapa yang bagiin lagi? Mariam tuh siapa? Jangan di itu. Siapa itu? Udah? Orangnya udah keluar tuh, Bu. Udah? Lihat nggak? Belum. Nah, udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah, Bu, sudah. Udah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Nah, ini berarti luas alas, ini juga luas alas nih. Jadi pokoknya volume itu luas alas kali tinggi. Nah, yang membedakan, volume itu semuanya rumusnya tuh luas alas kali tinggi. Ya, yang membedakan adalah luas alasnya.
luas alasnya tuh di bangun datar itu bentuknya apa? Kalau bentuknya persegi panjang berarti dia pasti balok luas alasnya. Kalau dia bentuknya persegi berarti dia pasti kubus. Kalau dia bentuknya seperti ini, kalau dia bentuknya begini, ini apa nih? Assalamualaikum Bu, putus-putus. Halo. Kalau bentuknya begini apa ini? Prisma. Prisma. Trapesium. Apa? Trapesium. Trapesium. Luasnya apa? Ini A, ini B, ini T. Apa luas trapesium? Apa? Lupa. A kali B A bagi 2 tambah kali T. B. A tambah B kali T dibagi 2. Ini luas trapesium. A tambah B kali T bagi 2. Nah, berarti bangun ruangnya namanya apa kalau trapesium itu? Prisma trapesium. Prisma trapesium. Nah, ini gambarnya gini ya. Nah, ini boleh dibilang prisma trapesium. Ini prisma segi 4 juga. Ini namanya prisma segi 4 juga, tapi ada namanya kubus, balok. Kalau ini nggak ada nama lainnya. Namanya ya tetap aja prisma trapesium. Alasnya yang mana? Alas itu yang sama. Yang atas sama bawah itu sama. Berarti yang trapesiumnya alasnya, bukan yang bawah selalu. Tidak. Ini ibu berdiriin. Nah, ini alasnya yang ini. Atapnya yang trapesium atas. Nah, ya. Itu trapesium atas. Nah, berarti ini apa nih rumusnya? Rumus volumenya apa? Rumus volume dari trapesium itu, ya ini luas alasnya kan ini. Tinggal carikan tingginya, ini tinggi prismanya. Karena tinggi prisma itu dari alas sampai ke atap. Ya, alas sampai ke atap itu tinggi prisma. Berarti rumus luas trapesium ini yang bentuknya bawahnya itu prisma, ini prisma ya. Berarti ya udah luas alas itu ini, luas prisma ini berarti A tambah B kali tinggi bagi 2. Ini tinggi trapesium ya. Ini tinggi trapesium. Ini dikali lagi sama tinggi prisma. Dikali lagi dengan tinggi prisma. Karena luas alasnya ya luas trapesium itu. Kalikan tinggi prisma. Sudah mengerti? Kalau luas permukaan, emang suara ibu putus-putus ya? Di saya enggak, Bu. Maka, Saya enggak juga, Saya Bu. enggak, Bu. berarti yang Saya enggak, Bu. putus-putus dari sananya ya. Dari yang kuota kaliannya kali menipis. Kalau itu kan pakai wifi kencang. Nah, sekarang ibu mau luas permukaannya. Nah, dari kubus dulu. Luas permukaan kubus itu kan sama aja, yang namanya luas permukaan apa sih? Itu dibuka. Kalau kardus itu dibuka. Ada berapa sisi kardus kalau dibuka? Depan sama belakang. Atas sama bawah, samping kanan sama samping kiri. Jadi ada berapa sisi itu? Ada berapa 6. sisinya? Ada 6. Ya kan? Karena depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Nah, sisi itu kan ini. Semuanya kan kalau kubus sisinya sama. Berarti luas permukaan kubus adalah sisi kuadrat dikali 6. Maaf ya Ibu,
lagi pilek. Sisi kuadrat dikali nah ini luas permukaan kubus. Kalau balok luas permukaannya bagaimana? Luas permukaan balok, yaitu kan yang bawah tuh, lihat deh. Ibu jabarin satu-satu. Yang bawah kan P kali L. P kali L sama nggak sama yang atas? Bawah sama nggak sama atas? Sama nggak itu? Bawah sama atas sama nggak? Halo? Halo, ha? Bawah ini sama atas sama apa enggak? Sama. Sama, Bu, sama. Sama. Maka tinggal dikali 2. Itu yang pertama. Sekarang yang depan. Yang depan itu, ini kan tadi bawah ya sama atas ya. Nah sekarang yang depan. Yang depan itu ini. Itu samanya kan dengan belakang ya. Depan dengan belakang ini sama. Yang depan itu rumusnya apa? Jangan di sini. Bara di dalam, nanti dengar. Yang depan apa itu? Iya, kedengeran Bara. Yang depan apa itu rumusnya? Ini kan P, ini apa ini? T ya. Jadi P dikali T, yang depan sama dengan yang belakang juga, kali 2. Terus yang samping kanan sama samping kiri. Ini kan samping kanan kiri. Nah, ada sama kan? Yang samping kanan itu apa rumusnya? L kali T. L kali T dikali 2. Itu rumus panjangnya luas permukaan. Kalau mau diringkas lagi, Ibu tulis luas permukaannya dari balok adalah P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T, baru kamu kali 2. Dikali 2. Itu rumus luas permukaan balok. Sudah? Ibu hapus nih. Bentar, Bu. Ini Ibu ngulang yang kemarin doang nih. Oh, yang bawah belum nih. Luas permukaan apa itu? Itu panjang kali P kali L ya, Bu? Ya. Tambah panjang. Oh, oke. P kali L, P kali T, terus L kali T, kali 2. Ya, Bu. Ini sampai kelas 9. Pelajaran ini sampai kelas 9. Catatannya jangan hilang. Kalau kamu bingung ini ya nanti lupa kamu buka YouTube aja lagi. Karena ini sampai kelas 9. SMP kelas 3 itu masih ada sama pelajarannya. Cuma lebih susah lagi angka-angkanya. Ketahui diagonalnya gitu ya. Masih ribet. Kalau dasarnya kamu sudah ngerti, SMP-nya gampang. Sudah ini, luas permukaan balok ya. Sekarang luas permukaan dari prisma ini. Yang namanya luas permukaan itu apa sih? Semua sisinya tuh dihitung satu-satu, terus ditambahkan. Coba yang luas permukaan bawah, itu luas permukaan prisma apa itu? Prisma trapesium. Dari Bu. Terima dulu. Luas permukaan prisma trapesium, itu ada apa aja tuh? Sisi-sisinya tuh ada apa? 2 trapesium kan? Ada 2 trapesium. Terus persegi panjangnya ada 4.
Lihat deh. Ini trapesiumnya ada 2. 1. Ini 2. Kamu hitung satu-satu. Yang namanya luas permukaan tuh dihitung satu-satu. Mikrofonnya dimatikan. Yang nyala mikrofonnya matikan ya. Karena gaung, di ibunya gaung. 1, 2. Ada 2 trapesium. Terus ada apa lagi? Yang atap ini. Oh, yang atap ini persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Kamu hitung satu-satu. Itu namanya luas permukaan. Nggak harus, ini rumusnya apa ya? Ini rumusnya apa ya? Kayak gini nih. Ini kan hitung satu-satu. Luas permukaannya hitung satu-satu ini. Ini hanya Ibu kasih, ini sama aja. Ini tuh diperingkas lagi. Kalau kamu nggak hafal, hitung satu-satu. Itu namanya luas permukaan. Oh, sebelah depan. Bagaimana? Kan persegi kan, persegi panjang kan kamu udah tahu. Oh, panjang kali lebar. Terus belakang apa? Terus bawah apa? Atas apa? Itu bentuknya. Tambah-tambahin semua luas. Itu namanya luas permukaan. Berarti ini ada 4 persegi panjang. Kamu hitung satu-satu. Ya, tambahkan sama 2 luas trapesiumnya. Ngerti ya? Luas trapesium ngerti ya? Jadi luas permukaan tahu ya? Jadi luas permukaan itu kalau kamu hafal ini, hafal bangun datarnya, pasti bangun ruangnya kamu juga ngerti. Oke? Ini Ibu hapus ya. Kita masuk ke prisma segitiga ya. Oke. Ibu hapus. Nah. Oke, sekarang ke prisma segitiga. Prisma segitiga itu berarti kan ini bangun datarnya. Bentar dulu, Ibu lihat. Oke. Masih pada lihat papan tulis kan? Oke. Ini bangun datarnya. Namanya segitiga. Bangun datarnya namanya segitiga. Apa sih rumus luas segitiga? Luas segitiga apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Oke, ini tinggi segitiga ya. Alas kali tinggi bagi 2. Segitiga ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya begini. Segitiga sama kaki, sama segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku gampang, alasnya yang ini, tingginya yang ini. Kalau segitiga sama kaki, alasnya ini dari ujung ke ujung sini, ini alas. Tingginya ya berarti yang tengah, bukan yang miring. Ya, tingginya ini, yang di tengah ini tinggi. Itu pokoknya lurus, ini namanya tinggi. Nggak ada tinggi begini. Tinggi itu lurus dari bawah ke atas, itu tinggi. Ini luas ya, jadi luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Kenapa sih bisa terjadi rumus luas luas segitiga kok alas kali tinggi bagi 2? Kan sebenarnya segitiga tuh dari persegi juga dibagi 2. Kalau yang bawah ini namanya, kalau persegi kan alas kali tinggi, persegi kan sisi kali sisi atau yang bawah kali ke atas. Ini persegi. Kalau dibagi 2, tuh jadi segitiga. Makanya terjadi rumus segitiga itu adalah yang bawah kali ke atas terus dibagi 2. Kebetulan yang bawah dinamain alas, yang ke atas namanya tinggi. Maka alas kali tinggi dibagi 2. Paham ya? Kenapa terjadi rumus alas kali tinggi dibagi 2, segitiga itu. Kalau nggak dibagi 2 jadinya persegi. Nah, ini dari segitiga. Nah, bangun ruang dari segitiga apa namanya? Bangun ruang dari segitiga. Prisma segitiga. Ya, Prisma ini kan segitiga. tadi segitiga.
Kalau ini namanya prisma segitiga. Apa rumus volumenya? Volum kan sama luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan tadi apa? Luas alasnya kan ini. Ya sama kamu tulis. Alas kali tinggi. Tingginya jangan lupa tinggi segitiganya. Bukan tinggi ini. Ini namanya tinggi prisma. Tinggi segitiganya yang mana? Ya yang di sini. Ini tinggi segitiga. Kalau dia bentuknya begini, lihat. Ada tanda siku-siku. Berarti di sini alas, ini tinggi ya. Walaupun dia bentuknya seperti itu. Kamu harus lihat lihat bentuk segitiganya. Kalau dia bentuknya siku-siku, berarti ini sudah alas, ini tingginya yang ini. Ya, alas kali tinggi. Dia mau dibolak-balik seperti apa? Kamu harus lihat. Kalau ini nggak siku-siku yang atas ini. Makanya berarti alasnya yang bawah. Ini tinggi segitiga. Tinggi segitiga yang itu. Dari bawah. Nah, ngerti ya? Nah, sekarang berarti rumus volume dari Nah, volume dari ini adalah prisma segitiga adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi segitiga. Maka alas kali tinggi segitiga bagi 2. Ini baru luas alas. Kali tinggi prisma. Tinggi prisma yang mana? Yang inilah antara alas sama atap. Ingat, kalau prisma, atap sama alasnya itu sama. Itu prisma ya. Harus bedain. Prisma itu alas dan atapnya sama. Kalau limas itu atapnya lancip. Kalau limas itu atapnya lancip. Contoh begini. Misalkan bawahnya segi 4. Nah, atasnya lancip. Berarti ini limas segi 4. Kalau bawahnya segitiga, ya ini 5 segitiga. Ya. Nanti Ibu terangin yang ini. Yang 5. Sekarang prisma dulu. Ngulang dulu. Kalian masih banyak yang nggak ngerti. Sudah, ini ngerti volumenya? Volumenya ngerti? Alas kali tinggi segitiga bagi 2 kali tinggi prisma. Catat dulu ya. Ini catat dulu, nanti Ibu terangin. Luas permukaannya catat.
Masih ada yang masuk. Dibikin dulu ya. Anggap aja lurus. Kok baru pada masuk sih? Udah jam 7:30. Oke, Ibu lanjut ya. Azannya udah selesai. Oke, Ibu lanjut di sini. Bentar dulu. Ini tadi masih nyampe volume luas permukaan ya, sampai luas permukaan prisma. Ini ya. Luas permukaan prisma. Ini kan prisma segitiga ini ada berapa itu sisinya? Coba. Permukaan prisma itu sisinya ada berapa? Ada apa aja nih? 1, 2, 3, 4, depan, 5. Ada berapa? Sisi permukaan prisma segitiga ada berapa? 5. Halo? Ada? 5. 5. Ada 5. Terdiri dari segitiga ada 2. Ya kamu cari luas segitiga, tinggal kamu kalikan 2. Yang ini. Ya. Terus yang 3 itu adalah luas persegi panjang. Kan kalau persegi panjang kan bawah kali ke atas, ya kan? Ya enggak? Luas persegi panjang apa sih? Kan yang panjang kali lebar. Kalau dia ini, berarti panjangnya ini lebarnya. Kan gitu. Terus, yang sebelah sana juga sama. Bawah ini kali ke atas. Nih kan? Kan panjang kali lebar lagi. Yang sebelah sini juga sama. Panjang kali lebar. Sama kan? Nah, kamu lihat yang bawah. Berarti kan kamu kalau mau ngitung satu-satu nggak apa-apa. Tinggal tambah-tambahin 5 sisi itu. Itu boleh. Ya. Jadi panjang kali lebar yang ini tambahin lagi, panjang kali lebar yang ini tambahin lagi, panjang kali lebar yang ini.
Yang merah, yang kuning, yang biru. Udah dicari semua 3 sisi ini, baru tambahkan sama 2 segitiga. Itu boleh luas permukaan. Begitu. Atau cara singkatnya, lihat. Ini yang bawah itu kan sama aja kayak mencari keliling lingkaran. Lihat deh yang bawah. Yang bawah ini kan, nih lihat, biru, merah, kuning. Sama kan keliling lingkaran kan? Nah, semuanya dikali tinggi prisma. Ini. Jadi, luas 3 persegi panjang itu sama saja adalah keliling segitiga dikali tinggi. Keliling segitiga dikali tinggi. Sama aja. Jadi ini tuh dari keliling segitiga dikali tinggi itu dari 3 luas persegi panjang. Yang depan, yang samping, yang samping. Itu rumus singkatnya. Ini ya. Paham? Masih bingung? Ini udah Ibu jabarin banget satu-satu. Pokoknya kalau luas permukaan tuh semua permukaannya dihitung satu-satu. Oke? Sekarang ke lingkaran. Nah, kelas 5 udah nyampe sampai ke prisma segitiga, sampai lingkaran gitu ya, sampai tabung gitu kan. Sekarang lingkaran. Lingkaran, lihat ya. Itu kalau dari titik pusat, ini namanya titik pusat, sampai ke garis lengkung lingkaran ini namanya R. R itu apa? R adalah jari-jari. Ini tuh namanya jari-jari. Apa R, Tita? R itu sama aja? Jari-jari. Jari-jari. Nah, ini juga jari-jari. Ini juga namanya jari-jari. Kalau dari titik pusat ke ini, di situ. Jari-jari juga, ini juga jari-jari. Jadi kalau lingkaran dipotong-potong gini, itu potongannya itu namanya jari-jari. Kamu tahu pizza kan? Pizza kan itu bentuknya kayak itu kan dipotong sama jari-jari. Itu bentuknya ini namanya juring. Nanti belum nyampe ya, ini SMP. Juring itu kelas 6. Nanti narangin juringnya nanti. Itu jari-jari. Ya. Nah, kalau misalkan ini jari-jari, ini juga ke samping sebelah sini jari-jari juga. Nah, kalau dari ujung sini ke ujung sini, jari-jari sama jari-jari namanya apa? Kalau jari-jari ditambah jari-jari namanya diameter. Ini namanya diameter. Ini diameter, ini diameter. Jadi kalau jari-jari tambah jari-jari itu adalah diameter. Jari-jari ditambah jari-jari adalah diameter. Jadi diameter itu memotong jadi 2. Ya, lingkarannya kepotong jadi 2 itu diameter. Ada nggak Novia sama Wulan? Keliru terus antara jari-jari sama diameter. Jangan keliru. Kalau diameter itu berarti jari-jari tambah jari-jari. Kalau diketahui diameter, nyari jari-jari, ya diameternya tinggal dibagi 2. Ngerti ya? Diameter sama jari-jari bisa bedain. Yang kelas 6 aja masih banyak yang bingung jari-jari sama diameter. Nah, sekarang ini. Yang depan ini namanya apa ini? Ini disebutnya adalah pi. Namanya pi. Ya, itu pi. Pi ini ada 2 angka. Ada 22/7. Ada juga 3,14 atau 3,14/100. Ini kalau jadiin per ini ya. Itu sama, 3,14 atau 3,14/100 itu sama. Jadi angka pi itu ada 2. Angka pi itu ada 2. Yang pertama apa?
Vivi, angka pi yang pertama apa? Ada nggak Vivi? Nggak ikut ya? Ikut, Bu. Apa? Angka pi-nya itu angka berapa itu? 22/7 Nah, 22/7. sama Sama? 3,14 atau Nah, 3/100. iya. 314/100. Oke, itu angka pi ya namanya ya, angka pi. Jadi angka pi itu disesuaikan dengan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya misalkan 14, berarti pi yang dipakai adalah angka yang mana? Kalau jari-jarinya 14, ada hubungannya sama yang mana? Sama yang 100 atau yang 7? Nah, yang 7 dong. Kan ini 14. Misalkan ini 14 di sini. Nggak mungkin nggak ada hubungannya sama 100, tapi hubungannya sama 7. Karena 14 itu 7 dikali 2. Jadi 14 kan bisa dibagi 7. Maka yang dipakai adalah pi-nya yang diambil ada 22/7. Jangan pakai yang 3,14. Mengerti nggak? Coba. Kalau R-nya itu 10. Pi-nya yang dipakai yang mana? 3,14. Nah, 3,14. oke. Kalau pi-nya 20, pi-nya lagi. R-nya 28. Pi-nya yang dipakai yang mana? 22/7. Nah, gitu. Sekarang kalau D ya, diameter. Kalau diameternya 20, rumus yang dipakai pi-nya yang dipakai adalah 3,14. iya, karena 20 itu hubungannya sama 100. D itu kan 20, berarti R-nya kan berarti dibagi 2, 20-nya. Berarti R-nya adalah 10. Hubungannya sama 100. Pakai pi-nya adalah 3,14/100 atau 3,14. Paham nggak? Yang kelas 5. Kalau kelas 6 ini sudah sering. Jadi harusnya hafal sih kalau kelas 6 ngerti ya. Ngerti ya ini kelas 5 ya? Pi yang dipakai sesuaikan. Oke. Ini rumus luas lingkarannya. Lihat, rumus luas lingkarannya adalah ini. Rumus luas dari lingkaran adalah ini. Pi kali R atau pi R kuadrat. Kelilingnya adalah pi D. Ini kelilingnya. Pi kali D. Keliling lingkaran. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke bangun. Bangun ruang dari lingkaran namanya apa? Itu yang di samping. Tabung. 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 Namanya tabung. Berarti rumus tabung itu apa? Volumenya. Kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu apa bentuknya? Lingkaran. Maka volume tabung adalah luas alasnya sebutin dulu. Apa? Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, baru dikali tinggi prismanya. Kan ini lingkaran kan sama dengan yang ini tadi. Luas lingkaran. Ya kan? Lingkarannya kan sama dengan ini. Alasnya kan lingkaran. Jadi rumusnya adalah pi R kuadrat kali tinggi. Ya, itu volume tabung. Nah, sekarang kalau luas permukaan tabung. Luas permukaan, lihat permukaannya. Sisinya ada berapa sisi itu tabung? Ada berapa sisi tabung? Bawah, atas, sama itu yang muter. Berarti ada berapa sisi? 3.
Berarti sisinya ada apa aja? Ada permukaannya ada berapa itu? Lingkarannya ada berapa itu? Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Maka luas permukaan tabung adalah 2 kali luas apa? Alas. Luas lingkaran, ya. Alasnya kan lingkaran. 2 kali luas lingkaran ditambah ini yang muter ini kalau dibuka tuh jadinya apa? Kalau kamu kaleng, terus kamu potong, kamu buka, itu jadinya bentuknya apa? Yang muter itu dibuka, pasti jadinya bentuknya adalah Lingkaran. enggak. Bentuknya tuh begini. Persegi panjang. Nah, persegi panjang. Kan begini nih, dibuka. 2 lingkaran sama 1 persegi panjang. Maka luas satunya adalah luas persegi panjang. Ya. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Panjangnya apa ini? Ini panjangnya yang ini nih di sini. Kalau dibuka tuh panjangnya ini. Berarti ini sama aja dengan apa? Ini panjang yang bawahnya itu panjangnya persegi panjang. Apa ini? Yang muterin ini apa? Apa yang muterin lingkaran? Lingkaran kalau muterin apa sih? Kalau luas itu dalamnya. Kalau muterin berarti Keliling. keliling. Panjangnya itu keliling. Lebarnya ini yang atas, berarti ini lebarnya. Apa ini lebarnya? Apa? Ini? Ini lebar. Ini kan lebar nih. Ini tadi panjang. Panjangnya berarti ini. Kalau dibuka, lebarnya ini. Lebarnya itu adalah apa itu yang ke atas? Dari bawah ke atas itu apa? Tinggi. Tinggi. Maka luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran dikali tinggi. Itu rumus luas permukaan tabung. Sudah paham? Untuk prisma paham? Oke. Harus paham ya, ini kelas 6 apalagi. Ini yang kelas 5 aja udah mulai sampai begini loh. Udah sampai seperti ini. Harus paham. Sekarang, coba. Ada siapa aja? Ini udah nulisnya? Saya sudah, Bu. Sudah? Yang lain? Udah, Bu. Oke. Ibu, Saya sudah, Bu. Ibu tutup dulu. Bentar. Oke. Nah, sekarang Ibu mau lihat ini siapa aja ya. Coba. Dari Bara. Bara, tadi rumus volume prisma segitiga apa? Mana Bara, ngikutin nggak tuh? Di dalam kamar. Jangan-jangan mainan. Apa rumus volume dari prisma segitiga? Ayo, dicatat nggak kamu? A kali T tinggi pangkat tinggi. A kali tinggi segitiga bagi 2. Terus, itu baru luas alas. Ini kan volume. Diapain? Luas alas itu baru luas alas. Kalau volume berarti luas alas diapain? Dibagi 3. Loh, kok dibagi 3? Ini belum nerangin sampai ke prisma, belum nerangin sampai ke limas loh. Prisma segitiga tadi. Ayo di dalam jangan-jangan nonton YouTube kamu ya. Nggak perhatiin. Apa? Tita. Prisma apa 5 sih?
Prisma, belum nerangin limas. Alas kali tinggi segitiga bagi 2 kali tinggi prisma. Nah, pinter, Tita. Nah, ya itu. Nah, ini kalau di pinggir udah. Kamu nggak ditulis ya, Bara? Bara nulis nggak? Bara nulis nggak? Nah, pasti nggak nulis. Vivi, apa rumus? Vivi nggak ada, Bu. Vivi nggak ada. Adanya Najwa. Coba. Marcelo. Mana Marcelo? Marcelo mana Marcelo? Marcelo lagi nonton game paling. Mana Marcelo? Tuh kan. Raffi. Mana Raffi? Ibu lihat semua ini namanya. Tapi nggak ada suaranya. Nah, Raffi. Apa rumus volume dari tabung? Rumus volume tabung, Bu. Apa kali rumus tabung? R kuadrat kali T. Terus? Nah, oke. Terus. Gio. Gio kelas berapa, Gio? 5, Bu. Kelas 5. Gio, rumus volume balok. Rumus volume balok. Rumusnya P kali L kali T. Nah, oke, betul. Coba Najwa, luas permukaan balok. Panjang kali lebar kali 2. Panjang kali tinggi kali 2. Lebar kali tinggi kali 2. Terus dijumlahkan semua. Wah. Itu boleh pakai yang itu. Oh iya, Bu. Oke. Kasih, Bu. Terus Octavia, luas permukaan mana Octavia? Via mana Via? Main TikTok deh, kagak dengerin. Via, mana Vianya? Tuh kan, main TikTok. Iya. Nah, Via, luas permukaan tabung apa? Nanti jangan-jangan ibu udah nerangin sampai berbusa, agak dicatat, malah pada main game, pada WA-an, mamanya taunya kamu megang HP. Nilainya jelek, ibu yang dimarahin lagi. Padahal kaliannya yang nggak pada mau belajar. Apa Via? Mana Octavia? Luas permukaan? 2 kali R kali R tambah T. Luas permukaan tabung ya, bukan volume. Luas permukaan tabung. Apa luas permukaan tabung? Tabung itu permukaannya ada apa aja? Sisinya itu ada apa aja itu tabung? Tadi lo baru diterangin terakhir. Luas permukaan tabung. Sean. Luas permukaan tabung apa, Sean? Daniel. Ayo. Luas permukaan tabung 2 kali luas lingkaran ditambah lingkaran dikali tinggi. Nah, itu luas permukaan tabung. Sudah ngerti semua? Perhatikan lagi.
Perhatikan lagi ya, itu tadi sudah nyampe luas permukaan tabung. Sekarang ini ibu bolak-balik diulang lagi, TO juga diulang, les juga diulang lagi. Sudah, kalau tadi kamu nulis dari awal sampai akhir, ditulis, nanti kamu ada soal, kamu lihat lagi, lama-lama hafal. Kalau males nulis, ada PR, nanya lagi ke Bu Tia, ada PR, nanya lagi. Padahal udah dibahas terus-terusan. Ada PR, kagak mau ke grup, japri. Coba berapa puluh orang itu yang japri? Jempol ibu gede semua itu. Balesin satu-satu. Kalau nanya PR ke grup. Jadi satu orang, ibu nerangin satu orang, yang lain juga ngikutin. Jangan malu. Kasihan Bu Tia, Bu Tiwinya. Ya, jadi jangan malu. Tanya ke grup. Jangan japri. Kalau japri nerangin lagi. Sama soalnya. Satu kelas ada 5 orang. Tanya semua itu sama. Neranginnya beda-beda. Jadi kalau nanya PR ke grup, kan kalian belajar. Kenapa malu? Nanti aku nanya ke grup itu malu-maluin, aku nggak bisa. Ya nyatanya nggak bisa ya nanya lah. Justru yang berani bertanya dan berani di forum umum itu bagus mentalnya. Ya, bukan mental cemen kalau berani di grup, nanya di grup, diskusi, itu namanya diskusi sama Bu Tia. Bukan nanya sih, diskusi. Ibu nggak ngasih tahu jawabannya kok, cuma ngasih tahu caranya. Ya, tapi yang tadi Ibu terangin itu dicatat. Buat apa? Buat nanti kamu sampai SMP itu kepake terus. Kasihan loh mamah kalian sudah ngelesin, kaliannya nggak serius, mainan HP terus. Ya kalau bara masih ibu-ibu marahin, masih les sama Bu Tia nggak bayar. Mau sehari mau berapa kali sama Bu Tia nggak bayar. Coba kalau mama kamu les seminggu 2 kali aja bayarnya udah berapa? Ya diseriusin lagi ya, nyari duit susah loh. Coba bayangin loh, bapak kamu nyari uang dari pagi sampai sore, capeknya kayak apa? Bayangin deh. Apalagi yang jualan, kehujanan, apalagi yang kerja di orang, disuruh ini itu. Pernah bayangin nggak capek? Orang kerja itu capek banget. Pernah nggak? Coba berpikir seperti itu ke orang tua kalian. Kasihan mereka. Itu buat kalian pinter, biar kalian nanti kalau berhasil itu gedenya bisa nyenangin mereka. Mereka sudah pada tua, kalian yang harus membahagiakan mereka. Nggak mungkin mereka ngasih duit ke kalian terus. Kalian balik ngasih duit ke mereka kalau udah tua. Ada nggak punya pikiran seperti itu? Kamu harus berhasil sekarang. Harus pinter sekarang, biar nanti masa depannya bagus. Boleh ada waktunya, kamu main TikTok, main game, ada waktunya. Ya, tapi harus tahu waktu main seperti itu. Waktunya belajar. Dibeliin kuota sama mama papahnya. Itu digunakan sebaik mungkin. Kasihan loh. Ibu aja kadang sedih lihatnya kalau yang lesnya pada leweran. Sedih benar melihat perjuangan orang tua kalian untuk nyari uangnya. Kaliannya yang penting lihat HP, biarin, taunya orang tua ngeliat HP, kan itu bohong. Pernah mikir nggak itu dosa? Kalau kalian bohongin orang tua, pernah mikir nggak itu dosa? Ya, yang serius lagi. Belajar yang serius, bukan buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri dan buat banggain orang tua. Buat banggain orang tua. Orang tua itu nggak minta macem-macem, cuma minta kalian belajar.
Orang tua cuma minta kalian belajar. Allah. Sudah? Paham ya? Serius lagi ya? Oke, perhatikan. Sini nggak? Sudah, itu dimatikan yang mikrofonnya nyala. Nah, sekarang lihat di sini. Ini ada gambar persegi atau persegi panjang. Tapi atasnya lancip. Ada juga ini segitiga. Atasnya lancip. Ada juga lingkaran. Atasnya lancip. Ini itu dari, kalau ini bawahnya persegi ya, ini tuh dari balok atau kubus. Anggaplah ini persegi, berarti ini dari kubus. Kubus dibagi 3. Kubus kalau dibagi 3, itu hasilnya 5 segi 4. 5 segi 4. Ini tadi prisma, apa ini kalau dia lurus ke atas? Prisma segi 3. Kalau dibagi 3, hasilnya adalah Segitiga. 5 segi 3. Ini tadi apa? Kalau lurus tadi, atasnya lingkaran. Tabung. Tabung, kalau dibagi 3, hasilnya adalah kerucut. Ini namanya kerucut. Ini namanya ini. Ini namanya ini. Ini namanya ini. Ini kan tadi dari apa bentuknya kubus. Kalau ini tadi prisma segitiga. Ini dari tabung. Ini udah mau selesai kok masih ada yang masuk. Udah mau selesai. Oke, ini paham? Coba sekarang dari 5 segi 4. Berarti rumus kubus. Apa tadi rumus kubus? Apa rumus kubus? Apa yang tahu? Sisi Rumus pangkat 3. kolom. Nah, S pangkat 3 dibagi 3. Jadi rumusnya 5 segi 4 bisa ini. Kalau misalkan dia balok, berarti rumusnya apa? 5 segi 4 bawahnya balok. Apa tadi? Kalau balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi dibagi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 3. Kalau bawahnya balok. Bagi 3. Begitu juga kalau bawahnya prisma. Kalau bawahnya prisma, kalau bawahnya trapesium. Ya tadi luas trapesium ya. Tinggal bagi 3. Nah, ini yang ini prisma segitiga. Apa tadi rumus prisma segitiga? Apa rumus prisma segitiga? Rumus prisma segitiga alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Bagi 2 kali tinggi prisma, baru ini dibagi 3. Itu 5 segi 3. Ini rumusnya. Tabung, apa tadi rumusnya? Tabung rumusnya pi R kuadrat kali T. Kali T bagi 3. Pi R kuadrat kali T. Ini kerucut. Ngerti? Itu rumus 5 segi 4. 5 segi 3 sama kerucut. Gitu ya. Ya. Berarti volume
limas itu sama aja luas alas dibagi 3. Iya, betul. Bukan luas alas dong. Volume. Volume prisma dibagi 3. Kalau luas alas berarti nggak ada tingginya. Jadi, rumus dari prisma, limas itu sama aja adalah rumus umumnya adalah volume limas itu luas alas dikali tinggi dibagi 3. Atau volume prisma dibagi 3. Ini rumus limas. Ya, luas alas kali tinggi dibagi 3 atau volume prisma dibagi 3. Itu volume limas. Kalau kamu hafal rumus persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium atau alias dari volume luas-luas dari bangun datar, itu pasti kamu bisa untuk mencari rumus volumenya atau bangun ruangnya, karena tinggal kalikan tinggi doang. Sudah paham itu? Sekarang mau ke luas permukaan. Sudah nyatetnya? Belum, Bu. Jadi kalau volume limas itu sama aja volume prisma dibagi 3. Ya, limasnya lihat bawahnya. Oh, kalau segi 4, berarti lihat bawahnya. Kalau dia persegi, berarti volume prismanya adalah kubus. Kalau dia persegi panjang, berarti dari balok, tinggal bagi 3. Kalau dia segitiga, berarti ya prisma Sudah, Bu. segitiga. Ya, bagi 3. Oke, sudah semua Ibu hapus ya. Oke, sekarang luas permukaan dari limas. Tadi kan volume, sekarang luas permukaan limas. Dari yang tadi dulu, prisma, limas segi 4. Itu kalau dibuka kan begini. Ya kan? Itu kan dari itu ya. Nah, ini kan luas. Kalau ini diberdiriin, kalau ini ditidurin. Nah, ini luas permukaannya berapa? Bagaimana? Ya, kamu hitung satu-satu semua. Berarti luas permukaannya kamu hitung. Ada luas kotaknya ini berarti luas alas. Ditambah 4 luas segi 3. Cari satu-satu. Berarti luas alasnya apa? Kamu tambahkan dengan luas segitiga. Kamu cari satu-satu. Nah, yang kadang bikin persoalan adalah luas segitiganya berapa? Luas segitiganya itu berapa? Ini harus nyari pakai Pitagoras. Sudah belajar Pitagoras belum? Pitagoras itu mencari sisi miring ini. Jadi kalau dia segitiga, ini namanya Pitagoras, mencari yang ini. Ini A, ini B. Nanti kita bahas Pitagoras di pertemuan selanjutnya. Oke ya, ini biar pikirannya nggak ngacak, jadi Ibu nggak jelasin ke Pitagoras dulu. Ini baru luas permukaan. Berarti kamu harus cari kalau ini tingginya ini. Ya, kamu cari ada luas segitiganya ada 4. Ya udah cari. Ini pasti sama kan? Kalau dia persegi ya, kalau ini sama ini berarti tinggal kali 4. Jadi, kalau dia persegi panjang ya beda-beda. Kamu harus cari bawahnya. 2. Kalau dia persegi panjang ya, berarti luas alas ditambah 2 luas segitiga yang panjang ditambah 2 luas segitiga yang pendek gitu ya. Misalkan ini persegi panjang.
Ini sama ini samanya. Yang sebelah sini sama sebelah sini samanya. Itu kan tergantung alasnya ya. Pokoknya luas permukaan itu kamu cari satu-satu luasnya. Baru kamu tambah-tambahkan. Itu kalau luas 5 segi 4. Oke, sekarang kalau luas 5 segi 3. Misalkan ini gini. Ini kan kalau dibuka berarti bagaimana? Kalau dibuka ya ininya segitiga juga. Nah, kan begini. Ya kamu cari luas ini berapa, segitiga, ini juga segitiga, sama caranya. Pakai luas segitiga semua. Ini tingginya. Apa luas segitiga tadi rumusnya? Apa rumus luas segitiga? Lupa. Kalau itu begini. Nah, Rumus luas ya. segitiga alas kali tinggi bagi 2. Nah, cari semua segitiga ini luasnya berapa aja, tinggal tambah-tambahkan. Ya, itu luas permukaan. Begitu juga kerucut. Nah, ini kan. Yang ini tadi kan luas lingkaran, pi r kuadrat. Yang ini luas selimut. Ini namanya luas selimut. Itu pi kali r kali s. S-nya yang mana? Yang miring ini S-nya. Ini S yang miring. Ini tingginya yang tengah. Nah, ini jari-jari R. Ya. Ini harus hafal. Yang bawah pi r kuadrat karena dia lingkaran. Yang kerucut yang atas yang itu dibuka itu ini. Sudah? Ini hanya untuk Ibu kasih hanya untuk rumus dulu ya. Hanya untuk rumus. Nanti pertemuan selanjutnya kita udah soal. Ya, Ibu nggak ulang lagi materinya. Langsung soal. Sudah ditulis semua? Ya. Yang luas permukaan 5 segitiga itu Rumusnya ya itu luas luas permukaannya itu berarti luas alas ditambah boleh ini 3 luas segitiga. Luas segitiga kan itu segitiganya ada 3 yang berdiri. Cari satu-satu karena tidak bisa itu bawahnya itu segitiganya itu sama sisi semua enggak. Bisa aja sama kaki, jadi beda-beda alasnya. Kalau dia siku-siku apalagi. Kalau bawahnya ini siku-siku kan pasti beda lagi. Kalau misalkan ini begini. Ini bisa paling panjang. Ini pendek. Ya kan beda-beda kalau siku-siku. Ya, pokoknya kamu hitung satu-satu. Nanti pertemuan selanjutnya sudah soal ya. Ini rumus sudah Ibu bahas semuanya. Sudah? Ibu udah berbusa nih mulutnya. Udah ditulis? Sudah. Nanti bagi yang ketinggalan, nanti lihat di YouTube ya. Ibu share YouTube-nya. Yang nulisnya tadi ketinggalan juga, nanti Ibu share di YouTube. Oke? Baik, Jadi, Bu. yang tadi ketinggalan nanti Ibu share di YouTube aja. Karena udah pada ketinggalan tadi kan, ada yang ketinggalan. Oke ya. Jadi ini udah jam 8.15, udah 1 jam 15 menit. Cukup sekian. Ibu mohon maaf kalau banyak mohon maaf kalau Ibu banyak ngasih masukan buat kalian, wejangan bukan karena Ibu itu marah atau benci, enggak. Tapi Ibu sayang sama kalian. Udah Ibu anggap seperti anak sendiri. Ya. Jadi, kenapa Ibu itu ngasih tahu? Karena Ibu sayang sama kalian. Ngerti ya? Bukan Ibu marah, tapi sayang sama kalian.
seperti anak sendiri. Tapi pengen kalian sukses semua. Jangan ada yang susah nantinya. Sudah, nanti dilihat di YouTube ya kalau yang ketinggalan-ketinggalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Boleh keluar ya.